Kemudian, apakah WNI akan dikarantina di Wisma Atlet? Jadi setelah banyak banget WNI yang pulang ya karena cuti kerja atau habis kontrak atau kelar masa studinya, maka kapasitas Wisma Atlet itu jadi tidak kondusif lagi untuk nampung semua WNI yang akan dikarantina. Jadi pemerintah bekerja sama dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia untuk menyediakan sekitar 100 hotel dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung lancarnya proses karantina. Kemudian yang Wisma Atlet itu jadinya untuk merawat pasien yang positif aja. Kenapa sih harus minimal bintang 3? Ini kan pertanyaan orang yang bertanya-tanya saat karantina itu katanya harus bayar gitu ya untuk yang cuma jalan-jalan ke luar negeri. Ya itu karena adanya diharuskan physical distancing itu dan butuhnya ruangan besar saat kita registrasi dan check-in ataupun saat tes PCR. Dan juga butuh banyak staff yang kerap mengakomodir kebutuhan tamu-tamu di karantina, kayak ngantar makanan, ngambil laundry, atau mendesinfeksi area hotel. Maka kriteria ini hanya dapat dipenuhi oleh hotel-hotel yang ibaratnya yang cukup besar dan memenuhi standar dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI. Makanya itu relevan kalau mulai dari bintang 3 ini yang punya kapasitas penuh untuk mendukung proses karantina yang aman seperti itu. Kemudian bagi yang merokok itu sepertinya bisa request ke staf hotel saat check-in jika ada tersedia smoking room. Kenapa sudah bawa surat PCR negatif dari luar negeri tapi harus PCR 2 kali? Dari pengalaman saya, petugas itu sepertinya kurang dapat menjelaskan ini dengan baik. Mungkin karena banyak yang ngantri dan lelah, ataupun takut membuat tamu semakin tambah bingung gitu. Kenyataannya, terdapat pasien yang awalnya negatif, tapi setelah dites PCR lagi dalam jarak waktu yang dekat ternyata positif. Ini kayak semacam false negatif ya jadinya. Ataupun juga ada hasil yang inkonklusif karena sampelnya itu kurang gitu dari swab test itu terlalu minim. Sedangkan ada juga yang awalnya positif lalu bisa negatif. Ini tuh mungkin artinya virus tersebut sudah tidak ada lagi di tubuh orang tersebut. Nah, proses pengambilan, penanganan, penyimpanan, transportasi, dan analisa sampel swab yang kurang tepat akan menyebabkan hasil pemeriksaan tidak akurat. Jika hasilnya inkonklusif, maka perlu dilakukan tes kembali. Jadi jangan terkejut kalau untuk memaksimalkan sampel yang diambil, PCR swab test itu diambil dari hidung kanan dan hidung kiri. Dan dari pengalaman saya sih dan juga ngobrol dengan orang-orang yang lain yang dikarantina di hotel, mereka semua pada bilang kalau yang PCR yang di hotel, PCR yang di Indonesia itu sangat dalam di tusuknya, dan itu juga bagi saya ya sih itu benar, dan juga itu diputer-puter jadi rasanya itu kayak diobok-obok dan mata itu langsung berair. Tapi saya selalu bilang ke mas atau mbaknya untuk bilang pelan-pelan gitu. Yang PCR yang kedua ini dia itu pelan-pelan, maksudnya tapi cepat banget ngelakuinnya, tapi nggak terlalu dalam kayak yang pertama kali itu. Dan ya saya sih udah pasrah aja ya, asalkan kita tuh tetap nafas dan relax kayak gitu, dan it will be over soon. Forget it never happened. So jadi karena masih tingginya angka penularan dan juga munculnya mutasi varian baru dari virus corona ini dapat mengganggu akurasi tes PCR.
terlebih varian yang belum terdeteksi. Maka itu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih ketat dengan wajib karantina dan 2 kali tes PCR, serta melarang dan membatasi warga negara asing bepergian ke Indonesia untuk meminimalisasi masuknya virus mutasi dari luar. Kemudian ada desas-desus bahwa ada oknum hotel yang minta WNI untuk bayar PCR maupun untuk bayar kamar hotel. Ini saya pernah dengar ya, kalau dari postingan di YouTube itu katanya di Hotel Ibis di mana gitu. Tapi hal ini tentunya sudah ditertibkan setelah dilaporkan. Jadi kalau ada masalah atau apa, kita tuh bisa lapor ya ke Satgas Covid, Kemenkes, atau pihak manajemen hotel. Mungkin juga bisa lapor ke pihak yang berwajib. Jadi jangan takut kalau misalnya ada yang memaksa Anda untuk membayar. Itu adalah salah, jadi yang Anda bisa lakukan itu adalah laporkan orang tersebut. Kemudian ada isu yang lain yaitu mengenai informasi bagaimana cara meregistrasi nomor IMEI. Nomor IMEI ini merupakan kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional. Kalau di HP itu biasanya ada di About Phone gitu, di settings atau di pengaturan. Nomor IMEI ini sekitar 14-16 digit. Kenapa kita meregistrasikan IMEI? Jadi mulai tahun 2020 itu pemerintah memungut cukai atau pajak impor dari telepon genggam yang notabene sangat mahal gitu, di atas 500 US dollar atau sekitar 7 juta karena dianggap sebagai barang mewah. Sedangkan HP di bawah 7 juta rupiah kemungkinan itu nggak dikenakan biaya cukai asalkan kita daftarnya di bea cukai bandara lewat aplikasi. Sebenarnya kita itu boleh ataupun bisa daftar juga melalui website. Tapi saya kurang tahu perhitungannya gimana kalau di bawah 500 US dollar, apakah otomatis bebas atau gimana. Tapi yang saya baca itu pun cuma baca sekilas, kalau di bawah 500 US dollar dan daftarnya di bea cukai bandara itu bisa gratis. Tapi kalau daftarnya setelah kedatangan kita ke Indonesia lewat website kayak gitu, tetap akan dikenakan PPN dan PPh. Ya, nanti perhitungannya bisa ada di belakang. Tapi yang sebenarnya yang saya pertanyakan itu, apakah perlu daftar IMEI ini? Jadi kan tergantung kita ke Indonesia itu untuk apa? Untuk cuma sebentar doang ataupun permanen. Kalau memang kita membawa HP yang lumayan mahal kayak gitu ataupun di batas ambang mahal dan kita takut HP itu nggak bisa digunakan karena yang diblokir itu sebenarnya HP-nya ya. HP-nya yang mengeluarkan sinyal dan sinyalnya itu karena IMEI-nya nggak terdaftar jadi dianggap legal maka diblokir oleh operator. Dan itu nggak secara langsung, kayaknya setelah 3 hari kalau nggak salah. Jadi ini sih terserah teman-teman ya. Kalau saya sih punya 2 HP, yang satu dari Indonesia, yang satu dari luar negeri. Jadi selama di Indonesia saya pakai HP yang belinya di Indonesia tersebut. Dan saya nggak butuh untuk nomor HP saya yang di luar negeri untuk aktif di sini. Jadinya ya saya beli nomor baru di Indonesia aja gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ngabarin keluarga kayak gitu, kan tetap bisa misalnya lewat WhatsApp. Kalau misalnya WhatsApp itu kan tetap bisa berfungsi dengan WiFi. Jadi nggak perlu sebenarnya mobile data selama ada WiFi, kayak misalnya kita pas di hotel, kayak gitu. Kemudian ini adalah contoh perhitungan pajak IMEI. Nilai pabean yaitu nilai barang
dikurangi 500 US dollar yang ini yang ambang batas bebas cukai itu. Kemudian biaya masuk atau BM nilai pabean yang di atas dikali 10%. Kemudian nilai impor itu nilai pabean ditambah nilai bea cukai. Lalu PPN itu nilai impor dikali 10% dan PPH nilai impor dikali 10% jika memiliki NPWP. Sedangkan 20% tanpa NPWP. Berikut adalah contoh jika Anda membeli HP di luar negeri dengan harga 700 US dollar dengan kurs diasumsikan 14.000 per 1 US dollar. Jika nilai barangnya 700.000 dan pembebasan cukainya itu 500.000, jadi nilai yang dikenakan pungutan itu adalah jumlah yang setelah dikurangi 500 US dollar, yaitu jadi cuma 200 US dollar itu yang dikenakan pungutan. Nah, nilai pembayaran ini itu 700 dikurangi 500, kemudian dikalikan kursnya. Jadi sekitar 2.800.000. Bea masuk itu 10% dari 2,8 juta ya, ini typo. Sedangkan nilai impor itu 2,8 juta dari biaya masuk tersebut ditambah biaya masuk. Jadi 3.080.000. Kemudian PPN itu 10% dari nilai impor dan PPH itu 10-20% dari nilai impor. Jadi totalnya itu 896.000 jika Anda memiliki NPWP, tanpa NPWP itu 1,2 juta. Nah, cukai ini dibayarkan hanya sekali ya, teman-teman. Dan ini memang wajib hukumnya dan sepertinya pemerintah memang punya sistem yang bisa memblokir email yang ilegal atau belum terdaftar itu. Jadinya ya kalau teman-teman mau stay permanen di Indonesia dan mau menggunakan HP dari luar negeri itu sebaiknya sih didaftarkan dan membayar cukai ini ya. Sampai sekarang saya belum tahu gimana cara bisa menghindari membayar ini. Takutnya kalau udah lewat 60 hari HP Anda itu benar-benar nggak bisa digunakan di Indonesia. Kayak gitu. Ya, jadi pesan saya yang terakhir itu ingat untuk pakai masker, cuci tangan, dan juga pakai hand sanitizer, dan juga jaga jarak. Penting banget jaga jarak karena walaupun kita pakai masker, tapi kita ngobrol dengan orang lain terlalu dekat, itu sangat nggak bagus. Di mana-mana itu jaga jarak bahkan lebih penting. Walaupun kita nggak pakai masker atau kan kita jaga jarak 3-4 meter kayak gitu, menurut saya itu bisa jauh lebih aman ketimbang kita pakai masker tapi dekat-dekat gitu di dekat-dekatan sama orang lain. Dan semua ini adalah pengalaman saya dan pengamatan saya ataupun informasi yang saya cari secara online dalam proses pulang ke Indonesia. Serta juga saya dalam frequently asked question itu saya mencantumkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang naik pesawat dengan saya kepada petugas hotel atau petugas di bandara. Yang sedikit berbeda itu mungkin peraturan di hotel ya. Karena tadinya itu saya sempat tahu ada yang boleh ke lobby gitu misalnya. Itu sebaiknya sih disesuaikan dengan hotel masing-masing ya, dan nggak hanya bisa berpatokan dari pengalaman saya ini. Kemudian asalkan teman-teman ikuti peraturannya dan baca protokolnya, niscaya perjalanan Anda akan aman dan lancar sampai tujuan. Sebaiknya sih terapkan sikap yang disiplin dan juga menghormati peraturan yang ada. Jadi peraturan itu ada bukan untuk dilanggar aja, tapi juga harus ditaati. Seperti itu. Oke, segini aja. Semoga
jadi terinspirasi untuk pulang ke Indonesia, dan jangan takut lagi, semuanya udah jelas. Jadi kalau ada pertanyaan silakan di komentar di kolom komentar aja ya. Oke, selamat pulang ke Indonesia.